Kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada untuk berinvestasi akhirat bersama-sama patungan membangun masjid dan asrama pondok pesantren Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah yang dikelola oleh Ustaz Muhammad Malik Al-Athari dan asatidz sunnah yang lainnya. InsyaAllah ta'ala berkah dunia akhirat. Barakallahu fikum. Dasar pemecah belah, Wahabi, Antek Zionis, ini kebanyakan muncul dari ucapan penganut NU Netanyahu United. Padahal mereka tak sadar merekalah yang memecah belah Islam dengan mengelompokkan antar Islam Arab dan Islam Nusantara. Islam mau kulit hitam di Afrika, bule di Eropa, dan dimanapun itu. Satu ibadah dan satu syariat dari Nabi SAW. Mereka yang memecah belah itu adalah yang suka menambah-nambah ajaran Nabi. Coba bayangkan setiap ada sekte baru di Nusantara ini pasti ada ibadah baru, dan kalau ditanya, kan yang penting baik. Apalagi kalau ditanya mana dalilnya, mereka menjawab, gak perlu tanya dalil, ikuti saja sang kiai. Itu orang NU tidak pernah tanya dalil, tidak pakai dalil, dalilnya ya kiai itu sendiri. Kan kocak, di negeri ini kan dukun aja bisa jadi kiai, seolah gelar suci kiai itu telah rusak oleh mereka. Coba jawab, siapa yang gelari orang non-muslim ini sebagai julukan anak kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membaca sebuah komen dari netizen yang sangat bagus dan sangat indah. Sebuah masukan, sebuah kritikan, sebuah saran, sebuah nasihat yang hendaknya seorang muslim itu bersatu. Dan ini menunjukkan kekhawatiran dan simpati beliau, netizen kita ini, saudara kita ini, dengan mungkin problematika perselisihan umat yang sangat memanas, yang mungkin mereka melihat, dia melihat ini kok sesama muslim tapi tidak bersatu. Saya bacakan jamaah rahmatullah komentarnya di kolom komentar di video saya. Kejatuhan umat Islam oleh umat itu sendiri. Jadi kejatuhan umat Islam oleh umat itu sendiri. Naam, kita akui itu. Dan kita berada di fase fitnah yang sangat-sangat besar. Taib. Jangan saling menjelekkan kelompok satu sama yang lainnya. Ini juga nasihat yang sangat bagus. Ya, tidak boleh seseorang itu menyudutkan, merendahkan manusia yang lainnya. Apalagi menggibahnya, menjelek-jelekannya, memfitnahnya. Yang tidak ada sumber pendalilannya yang mereka bangun fitnah tersebut. Tetangga sebelah pada ketawa. Taib, bersatulah umat Islam, ukhuwah akan memperkuat Islam itu sendiri. Ayo kita bersatu, pasti bisa. Maka jemaah rahmatullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit membahas tentang persatuan, begitu pula pertikaian di antara kaum muslimin, dan sebab kenapa kaum muslimin bertikai, dan asbab atau sebab-sebab apa saja kemudian mereka bisa kuat, bisa bersatu, bisa berjaya, sebagaimana zaman keemasan yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman rahmatullah, tidak dipungkiri salah satu kelemahan kaum muslimin dewasa ini dan merupakan fitnah yang sangat besar adalah terjadi perselisihan di antara mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Bersatulah kalian dengan di atas tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berselisih. Maka di dalam ayat ini jamaah rahmatullah, Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk bersatu dan larangan untuk berselisih. Namun di sini kita perlu catat, kita perlu garis bawahi dalam perkara apa kita bersatu dan dalam perkara apa kita tercela untuk berselisih. Karena ada perselisihan, ada kemudian wala dan bara dalam Islam. Yang dimana wala kita cinta kepada seseorang, cinta kepada sesuatu, dan ada namanya bara. Kita berlepas diri, membenci dan meninggalkan sesuatu tersebut. Taib. Dalam ayat ini jamaah rahmatullah, Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bersatulah kalian di atas tali Allah Subhanahu wa taala. Tali di sini apa jamaah rahmatullah? Maksud tali di sini apa? Kalau antum merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, kemudian Abdurrahman As-Sa'di, kemudian tafsir Al-Qurtubi dan tafsir kitab-kitab tafsir yang lainnya, maka tidak jauh penjelasan para ulama tafsir adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas daripada Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya yang kemudian diwariskan dari zaman ke zaman. Ini kita diperintah untuk loyal kepadanya, cinta kepadanya di atas perkara tersebut, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berselisih.
Cuma di sana jamaah rahmatullah, kemudian di perjalanan ini, gerbong ini tidak satu arah. Ternyata ada gerbong yang benar-benar berjalan di atas manhaj nubuwah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikut di gerbong di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana juga ternyata ada orang yang mengikuti gerbong tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka melakukan kesyirikan atas nama tawassul tabarruk. Mereka mendatangi kuburan tertentu atas nama ingin menjadikan wasilah kuburan tersebut. Mereka melakukan yasinan, tahlilan atau maulidan atau Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj, perayaan-perayaan hari raya yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, dan mereka nyaman di atas gerbong tersebut. Siapakah yang berselisih? Apakah Ahlussunnah wal Jamaah, para salafiyun yang digelari dengan Wahabi, mereka yang berselisih? Mereka yang menyelisihi umat? Tidak. Ahlussunnah wal Jamaah, para salafiyun tidak pernah menyelisihi Quran dan Sunnah. Mereka senantiasa berada di gerbong yang benar, berada di atas koridor yang benar, di atas rel yang benar, di perjalanan yang benar. Tidak pernah mereka berselisih. Cuma ada kelompok ya tafarraku, mereka menyelisihi Quran, menyelisihi sunnah Nabi SAW, menyelisihi sunnahnya para sahabat. Begitu pula pemahaman-pemahaman benar di antara pemahaman A'immatul Arba'. Inilah zaman rahmatullah. Jadi kaum muslimin, para salafiyun tidak pernah berselisih dengan umat. Sebagian umat lah, sebagian firqah lah yang berselisih dengan syariat Allah Jalla Jalaluh. Mereka yang menjauh dari syariat Allah, mereka semakin jauh dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menjadi penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kelak umatku akan terpecah belah menjadi 71 golongan, riwayat yang lainnya menjadi 72 golongan. Semuanya berpotensi masuk neraka, semuanya akan digiring ke dalam neraka. Itu keyakinan kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa wahid, kecuali satu, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, kecuali orang-orang yang hari ini beragama sesuai dengan agamanya Nabi SAW pada saat itu dan cara beragamanya para sahabat ridwanullahi jami'an. Pertanyaan sekarang buat netizen ini yang berkomentar seperti ini, coba dari firqah-firqah yang ada, ormas-ormas Islam yang ada, partai-partai Islam yang ada, siapakah di antara mereka yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang melepaskan tali Allah yang kuat itu, syarat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan itu? Coba cari di antara mereka siapa yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, siapa yang mencela sunnah Nabi SAW, dan siapa yang mencela orang yang berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kan jelas. Kaum muslimin yang berada di atas sunnah tidak pernah berselisih, tidak pernah menyelisihi, tidak pernah meninggalkan. Justru mereka meninggalkan syariat Allah Jalla Jalaluh. Justru mereka berpaling dari Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka yang gembor-gembor mengatakan diri mereka aswaja dan seterusnya. Tetangga sebelah kemudian tertawa. Lumrah zaman rahmatullah. Paham kita, Masya Allah, Alhamdulillah. Nabi SAW ketika menyebutkan umat Islam akan terpecah belah menjadi 71-72 golongan, juga Nabi SAW menyebutkan Yahudi dan Nasara terpecah belah bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Dan kalau antum menelusuri jejak perpecahan umat Yahudi dan Nasara, antum akan dapatkan di sana ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada namanya Ortodoks. Mereka juga berselisih pendapat. Jadi jangan antum mengatakan agama samawi ini tidak berselisih. Semuanya berselisih dan semuanya menyelisihi agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul mereka. Alaihimussalatu wassalam. Tayyib. Kemudian dia katakan, bersatulah umat Islam, ukhuwah akan memperkuat Islam itu sendiri. Taib. Pertanyaannya sekarang, dengan apa kita bersatu? Kalau syariatnya kadang dirubah-rubah. Kalau sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah, tauhid dikatakan syirik, syirik dikatakan tauhid, ketaatan dikatakan maksiat, maksiat dikatakan ketaatan. Maka tiga perkara ini tidak akan mungkin bersatu dengan lawannya. Tauhid lawannya syirik, sunnah lawannya bid'ah, ketaatan lawannya maksiat. Tiga perkara ini masing-masing ada gerbongnya, ada orang yang mengikutinya, ada yang berjalan di atasnya, dan mustahil akan disatukan. Tidak akan mungkin antum menyatukan dua perkara yang bertolak belakang, sangat jauh berbeda.
warna-warnanya sangat jauh berbeda bentuknya, antum memaksakan untuk bersatu, maka tidak akan mungkin, mustahil. Dan ketahuilah, kekuatan kaum muslimin ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam sebuah perkataannya. Kami adalah kaum, kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Islam dan akan dilecehkan, dilemahkan, direndahkan karena meninggalkan Islam itu sendiri. Ini perkataan yang sangat indah. Dari perkataan seorang khalifah yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Umar yang selama ini membela Nabi SAW, yang keislamannya menjadi izzah, kemuliaan bagi Islam itu sendiri. Menguatkan barisan kaum muslimin ketika beliau Islam radhiyallahu taala anhu. Dan beliau mengatakan, kita ini kaum yang dimuliakan dengan Islam. Islam dengan apa? Dengan sunnah, dengan tauhidnya, dengan sunnahnya, dengan ketaatannya. Bukan Islam dengan kesyirikannya, bukan Islam dengan bid'ahnya, bukan Islam dengan maksiatnya. Tidak akan mungkin mendapatkan Islam seperti ini. Dan banyak sekarang, Masya Allah, subhanallah, ikhwatal iman, orang-orang yang ingin merusak pencitraan Islam ini, orang-orang yang merusak agama ini, tidak akan mungkin bisa bersatu. Orang yang ingin memperbaiki dan orang yang ingin merusak tidak akan mungkin bersatu, satu gerbong, satu rel, satu perjalanan. Orang yang ingin menegakkan tauhid dan orang yang ingin melariskan kesyirikan tidak akan pernah bersatu. Orang yang ingin menegakkan sunnah Nabi SAW, mengajarkan sunnah Nabi SAW, dengan orang yang ingin melegalkan amalan bid'ah. Dan tidak akan mungkin bersatu ketaatan orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah, orang yang banyak mengaji di masjid, orang yang banyak kajian di masjid, dengan orang yang dandut-dandutan di masjid, joget-jogetan di masjid, hura-hura di masjid, foya-foya di masjid, kemudian ikhtilat dengan para wanita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Mustahil zaman rahmat Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, antum yang diberikan di atas gerbong sunnah, di atas gerbong tauhid, dan di atas gerbong ketaatan kepada Allah. Maka istiqomahkan diri anda, ikhlaskan diri anda dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar dengan kritikan-kritikan maupun rinahan-rinahan dan perendahan-perendahan dari orang-orang yang memang membenci dakwah ini, membenci dakwah tauhid, membenci dakwah sunnah, dan membenci dakwah ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Inilah zaman rahmatullah, sedikit apa yang saya bisa sampaikan berkenaan dengan komentar netizen yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan komentar ini juga bisa dikembalikan kepada kampung sebelah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.